Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ninita Kusandi dengan NIM 66612100072. Pada tugas UAS Menstra kali ini, saya akan menjelaskan IPAS, EVAS, serta lainnya mengenai BPJS Ketenagakerjaan. Jadi, pertama-tama, apa sih BPJS Ketenagakerjaan ini? Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial dengan tujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi setiap peserta dan atau anggota keluarganya. Fungsi BPJS Ketenagakerjaan ini yaitu untuk menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Visi dari BPJS Ketenagakerjaan ini adalah mewujudkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang terpercaya, berkelanjutan, dan menyejahterakan seluruh pekerja Indonesia. Sedangkan misinya ini ada 3. Yang pertama adalah melindungi, melayani, dan menyejahterakan pekerja dan keluarga. Yang kedua adalah memberikan rasa aman, mudah, dan nyaman untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing peserta. Lalu, yang ketiga adalah memberikan kontribusi dalam pembangunan dan perekonomian bangsa dengan tata kelola yang baik. Selanjutnya adalah tujuan dan sasaran dari BPJS Ketenagakerjaan. Yang pertama adalah tujuan dari BPJS Ketenagakerjaan ini bagi karyawan yang mengalami PHK, maka bisa mendapatkan manfaat jaminan kehilangan pekerjaan. Tujuan untuk memberikan penghidupan yang lebih layak bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan mereka. Sedangkan sasarannya adalah seluruh pekerja Indonesia, baik yang bekerja di sektor formal maupun informal, terdaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Penegakan aturan dan tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana jaminan sosial ketenagakerjaan. Yang ketiga adalah menjamin semua tenaga kerja yang terdaftar di Indonesia memiliki jaminan sosial yang memadai. Dan yang terakhir adalah meningkatkan akses dan pemerataan manfaat jaminan sosial bagi seluruh tenaga kerja di Indonesia termasuk pekerja informal dan sektor formal. Selanjutnya adalah analisis SMART. Yang pertama ada S atau spesifik. Tujuan yang dipaparkan oleh BPJS Ketenagakerjaan ini sudah spesifik seperti yang sudah tertera, yaitu memberikan santunan kepada anak yatim, menyediakan dana pensiun untuk pekerja, menyediakan jaminan sosial, dan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja Indonesia. Lalu yang kedua adalah M, measurable. Pengukuran dari tujuan BPJS Ketenagakerjaan adalah saran dan kritik yang disampaikan oleh pengguna BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri. Yang ketiga adalah R, relevan. Tujuan yang sudah dilaksanakan sudah relevan dengan visi misi BPJS Ketenagakerjaan. Dengan tujuan yang relevan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan dapat menetapkan prioritas mereka dan memastikan bahwa upaya mereka terfokus pada tujuan yang jangka panjang. Lalu yang keempat adalah A, attainable. Tujuan dari BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri sudah realistis dan memungkinkan untuk dicapai. Lalu yang terakhir adalah time bound. Tidak bisa dipastikan rentang waktu pengerjaan agar mampu mencapai tujuan tersebut, karena BPJS Ketenagakerjaan tersebut berorientasi jangka panjang.
Selanjutnya adalah IFAS. Jadi dari internalnya terlebih dahulu, yang pertama adalah kualitas infrastrukturnya. Di sini saya memberikan bobot 0,25 dari skor 1 dan mendapatkan rating 4. Yang kedua adalah kemampuan keuangan. Saya memberikan bobot 0,30 dengan rating 4 dan menghasilkan skor 1,20. Lalu yang ketiga adalah kemampuan inovasi dan teknologi. Saya memberikan bobot 0,15 dengan rating 4 dan menghasilkan skor 0,60. Dan selanjutnya ada kualitas manajemen. Saya memberikan bobot 0,15 dengan rating 4 dan menghasilkan skor 0,60. Dan yang kelima adalah kualitas pelayanan pelanggan. Saya memberikan bobot 0,15 dengan rating 3. Dan saya memberikan skornya 0,45. Dan hasil skornya ini jadi 3,85. Selanjutnya adalah EVAS. EVAS sendiri merupakan faktor eksternalnya. Yang pertama adalah kebijakan pemerintah. Mendapatkan bobot 0,20 dengan rating 4 dan mendapatkan skor 0,80. Yang kedua adalah permintaan dan pertumbuhan pasar. Saya memberikan bobot 0,15 dengan rating 3 dan mendapatkan skor 0,45. Yang ketiga adalah faktor iklim dan saya memberikan bobot 0,10 dengan rating 3 dan mendapatkan skor 0,30. Selanjutnya adalah persaingan pasar. Saya memberikan bobot 0,15 dengan rating 3 dan mendapatkan skor 0,45. Selanjutnya adalah teknologi baru. Saya memberikan bobot 0,15 dengan rating 3 dan mendapatkan skor 0,45 dan menghasilkan total skor 2,45. Dan inilah kuadran strategi. Selanjutnya adalah matriks SWOT. Dari BPJS Ketenagakerjaan ini mempunyai SWOT-nya juga yang sudah saya telitiin. Yang pertama, kita mulai dari S atau strength. Kekuatan dari BPJS Ketenagakerjaan ini mempunyai jangkauan yang luas. Lalu yang kedua adalah program yang komprehensif. Sedangkan weakness-nya atau kelemahannya adalah birokrasi dan proses administrasi yang kompleks dan juga keterbatasan sumber daya manusia. Lalu kita ke O atau opportunity, kesempatannya. Yang pertama adalah keterbatasan sumber daya manusia dan inovasi teknologi. Dan yang terakhir adalah threat atau ancamannya. Yang pertama adalah perubahan kebijakan pemerintah dan persaingan. Jadi dalam kalau strength dengan opportunity adalah memanfaatkan peluang pertumbuhan pasar dan meningkatkan inovasi teknologi untuk efisiensi operasional. Jadi si BPJS Ketenagakerjaan ini harus memanfaatkan peluang pertumbuhan pasar dan meningkatkan inovasi teknologinya agar dapat memenuhi efisiensi operasional kerjanya. Lalu di WO atau weakness dan opportunity-nya, prioritas untuk menyederhanakan prosedur administrasi dan meningkatkan komunikasi dengan peserta dan pemberi kerja. Lalu selanjutnya adalah strength dan threat. Kekuatan dengan
ancamannya. Jadi, usaha untuk tetap fleksibel dan siap untuk menyesuaikan diri dan mengidentifikasi keunggulan kompetitif mereka dan mempromosikan nilai tambah yang mereka tawarkan untuk menghadapi persaingan. Karena terapnya si BPJS merupakan eh, bisa dibilang asuransi tapi dari pemerintah. Nah, sedangkan asuransi ini banyak dari pihak swastanya yang mana lebih kualitasnya lebih bagus. Maka dari itu BPJS Ketenagakerjaan ini harus mempromosikan nilai tambah yang mereka punya dan ditawarkan untuk menghadapi persaingan tersebut dengan pihak swastanya. Lalu selanjutnya adalah weakness dan threat-nya. Adalah peningkatan efisiensi operasionalnya. Selanjutnya adalah balance scorecards dari BPJS Ketenagakerjaan. Dalam segi finansialnya, saya memberikan pencapaian 60. Fokus dari finansial itu apa sih? Jadi fokusnya ini adalah efisiensi biaya dan pendapatan. Efisiensi biaya dan pendapatan dapat diperoleh melalui pendapatan operasional, laba bersih, dan radio biaya. Selanjutnya adalah segi customer. Saya memberikan pencapaiannya 70. Fokusnya dari customer ini adalah pelayanan yang berkualitas pada masyarakatnya. Mengembangkan sistem respons terhadap gangguan dan ditambah dengan transparansi dengan pelanggan. Selanjutnya adalah dari segi internal. Fokus pencapaiannya mendapatkan 70 dari target 100. Fokusnya ini efisiensi operasional dan pengelolaan risiko, pemeliharaan rutin terhadap infrastruktur, dan mengimplementasikan manajemen. Lalu, learning dari segi learning and growth, mendapatkan pencapaian 70 dari target 100. Dan fokusnya ini adalah sumber daya manusia yang berkualitas dan inovasi. Melakukan program pelatihan dan pengembangan karyawan secara teratur agar karyawan tersebut bisa dapat bersaing dengan pihak lain. Dan sekian pemaparan mengenai BPJS Ketenagakerjaan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.